Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aziz dari Informatika A2 dengan NPM 21131919097. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran data mining, yaitu kelompok. Nama data miningnya adalah penerapan algoritma a priori untuk market basket analysis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Rizal Imaduddin, Farhan Aziz saya sendiri, dan Razan Aiman Nadir. Berikut merupakan data mentah yang akan diproses menggunakan algoritma a priori. Terdapat 5 data atau transaksi yang masing-masing mempunyai kombinasi items yang berbeda-beda. Kita akan menyebutnya golden rules atau threshold. Yang digunakan pada data berikut adalah 40% atau barang yang dibeli paling sedikit 2. Di list ini kami menggunakan bahan pokok seperti mentega, terigu, telur, gula, dan baking soda. Pada data pre-processing ini, hal yang dilakukan adalah mengubah nama setiap barang disingkat menjadi satu huruf alfabet berdasarkan huruf pertama, seperti mentega menjadi M, terigu jadi T, telur. Karena telur ada T ada 2, maka telur diganti menjadi egg dalam bahasa Inggrisnya, dan gula menjadi G, dan baking soda menjadi B. Di seperti ini, MTG, MEB, GTE, TBG, dan GE. Langkah 1, mengidentifikasi jumlah transaksi masing-masing barang. Seperti M ada 2, T ada 4, G ada 4, E ada 3, dan B ada 2. Langkah 2, mengeliminasi barang yang memiliki banyak transaksi kurang dari 2. Namun, dikarenakan seluruh item pada data berikut memiliki transaksi tidak kurang dari 2, maka tidak ada yang dieliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razan Aiman Nadir, NPM 21131919062, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma a priori untuk langkah ketiga, keempat, kelima, dan langkah keenam. Kita mulai dari langkah ketiga terlebih dahulu, yaitu bahwa pada langkah ketiga itu membuat pasangan 2 item pada data yang berada di bawah ini, yaitu menghasilkan 10 kombinasi pasangan. Nah, jadi proses untuk pemasangannya tersebut dimulai dari item yang pertama ke bawah urutannya, yaitu seperti MT, M dengan E, M dengan G, dan M dengan B. Kemudian untuk T dipasangkan dengan E, yaitu jadi TE, kemudian T dengan G, dan T dengan B. Kemudian E dengan G, E dengan B, dan terakhir yaitu G dengan B. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu menghitung jumlah transaksi pada setiap pasangan 2 item. Nah, yang setelah item tadi sudah dipasangkan, yaitu kita jumlahkan atau menghitung jumlah transaksi pada setiap pasangan 2 item, yaitu ada MT, itu jumlah transaksinya ada 1, yaitu hanya di transaksi yang pertama. Kemudian ME, jumlah transaksinya 2, itu berada di ID transaksi pertama. Kemudian yang kedua. Setelah itu untuk item MG, jumlah transaksinya itu ada 1, yaitu pada ID transaksi yang pertama. Kemudian item M dan B, jumlah transaksinya 1, itu berada di ID transaksi 2. Kemudian item T dan E, jumlah transaksi 2, yaitu berada di ID transaksi 1 dan 3. Kemudian untuk item T dan G, itu ada jumlah transaksinya 3, itu berada di ID transaksi 1, 3, dan 4. Selanjutnya item TB, jumlah transaksinya 1, itu berada di ID transaksi 4. Kemudian item E dan G, jumlah transaksi 3, ada di ID transaksi pertama, 3, dan 5. Kemudian item E dan B, jumlah transaksinya hanya 1, yaitu berada di
ID transaksi 2. Setelah itu yang terakhir item G dan B ada satu transaksinya, yaitu berada di ID transaksi 4. Kemudian masuk ke langkah kelima, yaitu mengeliminasi pasangan yang memiliki banyak transaksi kurang dari 2 atau golden rules. Proses ini menghasilkan 4 pasangan item. Nah, jadi kita eliminasi yaitu dengan ketentuan jumlah transaksinya di bawah 2, yaitu ada MT, MG, MB, EB, dan item GB. Itu semuanya dieliminasi, menyisakan 4 transaksi yang masing-masing 2 item, yaitu ada M dengan E, T dengan E, T dengan G, dan E dengan G dengan jumlah transaksi 2 untuk ME, 2 untuk TE, 3 untuk T dan G, kemudian jumlah transaksi 3 yang terakhir yaitu item E dan G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Rizal Imadudin. NPM saya 21131910171 dari S1 Teknik Informatika kelas A2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma a priori. Di sini pada langkah 6 yaitu membuat pasangan 3 item dengan memakai aturan 2 barang pasangan yang memiliki huruf awal yang sama. Nah, pada tabel berikut merupakan tabel yang sudah dijelaskan pada langkah sebelumnya. Pada tabel ini kita mengambil 2 buah item, yaitu TE dan TG. Nah, kemudian dari 2 item ini kita kombinasikan menjadi sebuah item, yaitu TE dan G. Nah, masih di langkah 6. Pada langkah ini adalah menghitung jumlah transaksi pada pasangan 3 item. Pada data berikut, transaksi yang di dalamnya terdapat item TE dan G berjumlah 2, yaitu pada transaksi 1 dan 3. Kemudian pada langkah 7 yaitu mengeliminasi pasangan yang memiliki jumlah transaksi kurang dari 2 atau golden rules. Dikarenakan pada kasus ini hanya memiliki satu pasangan dan pasangan tersebut memiliki jumlah transaksi 2, maka tidak ada pasangan yang dieliminasi. Langkah yang terakhir adalah menghitung confident. Frequent item set TEG dapat digunakan untuk mencari aturan-aturan asosiasi antar item di dalam frequent item set tersebut. Nah, ini merupakan himpunan bagian item setnya. Asosiasi pada semua himpunan, jika membeli terigu, maka kemungkinan membeli telur dan gula keyakinannya adalah 2/3 atau 66%. Kemudian apabila membeli telur, kemungkinan membeli terigu dan gulanya adalah 50%. Apabila membeli gula, kemungkinan membeli terigu dan telurnya adalah 50%. Kemudian apabila membeli terigu dan telur, kemungkinan membeli gulanya adalah 100%. Dan jika membeli terigu dan gula, maka kemungkinan membeli telurnya adalah 66%. Terakhir yaitu jika membeli telur dan gula, maka kemungkinan membeli terigunya adalah 66%. Kemudian kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah analisis asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori ini dapat membantu para pemangku kepentingan seperti manajer toko untuk membuat keputusan bisnis yang dapat membantu penjualan barang di toko mereka. Namun, alangkah baiknya penerapan algoritma a priori ini tidak dilakukan secara manual, namun dapat menggunakan bahasa pemrograman misalnya Python. Dikarenakan pada penerapan aslinya, jumlah data dapat mencapai ribuan. Selain itu, jenis items pun beragam macam, sehingga pada saat klasifikasi dapat menghindari penamaan yang sama seperti terigu dan telur. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan ID produk sebagai gantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.